Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Pada kesempatan kali ini kami akan kabarkan perkembangan terbaru dari seleksi P3K guru di tahun 2021. Dalam video ini kami akan sampaikan dua berita penting, dua berita terbaru, dan dua berita gembira bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K guru di tahun 2021, baik yang mengikuti tahap pertama ataupun tahap kedua, baik yang sudah lolos dan lulus menempati formasi, dan juga teman-teman yang belum beruntung belum bisa lolos. Nah, berita ini kami akan sampaikan bersumber dari BKN dan juga Menteri Keuangan ya, terkait dengan berita gembira tersebut. Namun sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bismillah, kita ke pembahasan. Untuk berita yang pertama, jadi teman-teman yang sudah lolos di tahap yang pertama, yang sudah sekian lama menunggu kapan penetapan NIP, ini berita gembira dari BKN bahwa BKN telah menerbitkan surat yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK, baik kementerian atau lembaga ataupun provinsi, kabupaten ataupun kota. Nah, surat tersebut mengenai penyelesaian penetapan NIP 3K guru tahun 2021 secara elektronik. Nah, kami akan bacakan, ini sudah diberitakan dari jpnn.com. Jadi proses penetapan NIP ini sudah mulai di pekan ini ya, di pekan ini dengan surat BKN yang telah melayangkan suratnya kepada PPK, instansi pusat dan juga daerah. Nah, kemudian surat ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Mutasi Aris Widianto bahwa nantinya seluruh prosesnya akan dilakukan secara elektronik. Nah, kita bacakan 5 ketentuan penting yang teman-teman harus pahami ya. Nah, yang pertama, jadi instansi yang telah mendapatkan hasil pengolahan kelulusan yang sudah ditandatangani oleh BKN, maka wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan. Jadi nanti mekanismenya adalah daerah akan menerima surat kelulusan, kemudian daerah mengumumkan hasil kelulusan tersebut dan segera melaksanakan pemberkasan. Nah, jadi ini berita gembira teman-teman yang sudah menunggu lama, ini sudah akan ada proses pemberkasan. Nah, yang kedua, pemberkasannya nanti disampaikan kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kanrek untuk instansi daerah secara elektronik, paperless ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI diatur dalam pasal 25 Peraturan BKN nomor 1 2019 telah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi DRH. Nah, ini teman-teman segera bisa mengisi DRH yang bisa dibuka mulai tanggal 24 Desember sampai 10 Januari tahun 2022. Jadi DRH-nya segera teman-teman bisa isi pengisian DRH di akun SSCASN masing-masing mulai tanggal 24 hingga tanggal 10. Nah, sudah lama ya teman-teman menunggu ya kapan ini DRH muncul, tetapi baru saat ini dengan terbitnya surat tersebut, jadi teman-teman bisa mengisi daftar riwayat hidup. Persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengisian DRH teman-teman ya. Nah, kemudian poin keempat, penyampaian kelengkapan dokumen usul disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Doku Digital mulai 2 Januari 2022 sampai 31 Januari 2022. Tentunya penyampaian kelengkapan ini dilakukan oleh PPK ya. Nah, kemudian nomor 5, penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K guru 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan NI P3K guru kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kakanrek, Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Nah, jadi untuk instansi pusat langsung ke Kepala BKN, namun untuk daerah ya, pemerintah daerah kabupaten, kota, kemudian provinsi itu ke kantor regional BKN. Nah, TMT ini sangat penting teman-teman ya. Ini sebagai informasi saja. Jadi ketika nanti TMT-nya sesegera mungkin, maka nanti teman-teman
akan bisa melaksanakan tugasnya sesegera mungkin. Tentunya nanti gajinya bisa mendapatkan setelah TMT itu ditentukan, setelah SK itu turun. Nah, jadi TMT ini sangat penting ya bagi teman-teman yang sudah lolos di tahap pertama, yang nantinya akan melakukan pemberkasan NIP 3K Guru. Nah, ini berita yang pertama. Kemudian untuk berita yang kedua, di berita kedua adalah ada surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang ditujukan lagi-lagi kepada gubernur, bupati atau wali kota seluruh Indonesia berhubungan dengan perhitungan DAU anggaran P3K tahun 2022. Nah, nanti di sini kita akan cermati untuk formasi yang akan dialokasikan oleh pemerintah di tahun 2022 itu seberapa, apakah lebih besar dari tahun 2021 ataukah tidak. Tentunya ketika nanti di tahun 2022 pemerintah daerah itu memiliki slot lebih banyak, maka insya Allah ya teman-teman bisa terakomodir masuk di dalam formasi di tahun 2022. Nah, kita coba bacakan. Kita ke poin 2 ya. Poin 2. Jadi berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 16 September. Yang pertama, formasi P3K Guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya tahun 2021 sebanyak 507.848 orang. Nah, ini di tahun ini 2021 formasi yang tersedia. Kemudian perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022 sebanyak 758.018 orang. Nah, ini hal terpentingnya adalah formasi P3K Guru tahun 2022 sebanyak 758.018 orang. Tentunya ini berita gembira. Kenapa? Karena tahun ini itu 507.000, sedangkan tahun 2022 akan lebih banyak lagi, yaitu 758.018 orang. Tentunya ketika ditambahkan itu 1 juta lebih ya. Nah, artinya target awal dari pengangkatan P3K Guru ini menjadi terrealisasikan. Nah, ini untuk poin pentingnya. Poin B, perkiraan formasinya akan lebih banyak daripada tahun 2021, 758.018 orang. Nah, kemudian poin 3-nya, formasi P3K Guru tahun 2021 sebagaimana pada butir 2 huruf A merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada tahun 2021, di mana kebutuhan gajinya telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021. Nah, jadi teman-teman yang nantinya lolos ya di tahap 1, 2 ataupun 3 di tahun 2021 sudah tidak ada kekhawatiran daerah, karena di sini sudah disebutkan bahwa untuk penggajiannya nanti ada dalam DAU tahun 2021 ya, tahun 2021. Nah, kemudian di sini disebutkan jelas kebutuhan gaji pokok, kemudian termasuk gaji tunjangan hari raya, gaji 13 sejak asumsi bahwa penggajian P3K pada tahun 2022 dimulai sejak bulan Januari 2022. Jadi nantinya teman-teman juga tidak hanya gaji pokok, tetapi ke-13 hari raya, tunjangan hari raya juga akan dialokasikan melalui DAU ya. DAU dari pusat langsung masuk ke rekening daerah ya. Ini ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan ya, Astera Primanto Bakti. Nah, jadi teman-teman, walaupun nanti teman-teman ya belum beruntung, belum bisa lolos di tahap yang pertama, 2 dan 3, nanti jangan khawatir karena di tahun 2022 akan lebih banyak formasi yang disediakan oleh pemerintah pusat yang nantinya teman-teman bisa isi, berusaha kembali, kemudian insya Allah nanti juga bisa masuk di ASN di tahun 2022. Tetap semangat, semoga hajat kita semuanya diijabah, dikabulkan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sehingga teman-teman bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak ya daripada guru honorer. Jadi sudah berubah statusnya dari honorer menjadi ASN P3K. Sekian informasi dari kami, 2 informasi penting dan kabar gembira bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.